Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romotino SSCC di dalam catatan pesiarah. Janganlah kita biarkan hati kita mengalami kebutaan hanya karena keegoisan dan kesombongan kita sebagai manusia. Ingatlah bahwa kita dihadirkan di dunia ini untuk menghadirkan Allah yang mengasihi sesama kita dan kita umatnya melalui kehadiran kita. Beranikah kita untuk selalu mendengarkan suara hati kita untuk menghadirkan keselamatan di setiap karya dan pelayanan yang bisa kita lakukan? Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan, kami memuji-Mu atas segala anugerah-Mu. Sembuhkanlah kebutaan mata hati kami, agar kami dapat memandang Putra-Mu, cahaya kami, dan mengandalkannya untuk menjadi pembimbing dan penerang setiap langkah kami di dalam persiaran hidup kami. Kuatkanlah kami, berikanlah kami keberanian untuk selalu mewartakan kebenaran di setiap hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita bersama-sama diajak untuk merenungkan kembali, meresapkan apa yang disabdakan Allah di dalam kitab Kejadian. Kita diingatkan bahwa Tuhan bersabda untuk selalu terus berjuang melakukan sesuatu yang baik di dalam kebaikan, di dalam apa yang baik dalam setiap persiaran hidup sebagai anak-anak Allah. Semoga kita terus berani untuk belajar melakukan apa yang baik di mata Allah, bukan karena kita ingin mengejar kesenangan, hanya membuat kebaikan-kebaikan yang mungkin tidak terlalu menolong, tetapi yang kita kejar justru ketenaran, kehormatan, dan juga puji-pujian yang didapatkan dari orang lain. Mari kita belajar untuk melakukan setiap perbuatan kita di dalam pelayanan kita dengan tulus, tepat, dan benar. Bukan untuk sesuatu yang sifatnya justru mendewakan kita, justru mengagungkan kita, tetapi mengabaikan Tuhan Sang Pencipta yang justru selalu memberikan dan memberkati kita di setiap langkah hidup kita. Tuhan selalu memberikan jalan. Tuhan selalu menunjukkan langkah mana yang harus kita ambil. Beranikah kita untuk selalu mendengarkan suara hati kita, sebagaimana yang dilakukan oleh Nuh sekeluarga yang mendengarkan sabda Allah? Ia diselamatkan karena ia taat, setia, dan melakukan apa yang ia dengar dan apa yang ia lihat di dalam penglihatan untuk mendapatkan keselamatan itu. Jika kita mau selamat, maka dengarkanlah, hidupilah, dan laksanakanlah apa yang menjadi firman Tuhan. Di dalam Injil pada hari ini, kita pun diingatkan kembali agar kita berjaga-jaga. Awaslah terhadap ragi orang Farisi dan orang-orang yang membenci kebenaran. Seringkali mereka menyebarkan suatu informasi yang mungkin belum tentu kebenarannya. Seringkali yang salah itu diulang-ulang agar apa yang salah seolah-olah menjadi benar. Bahkan Yesus menegur dengan keras bagi kita semua, Anda, saya, kita semua yang seringkali membaca sebagian informasi lalu menganggap itu sebagai suatu kebenaran, padahal itu adalah sesuatu yang salah.
Yesus menegur dengan keras, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian mengerti dan memahami? Telah dekilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tetapi kalian tidak melihat, dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar?" Seringkali kita sudah melihat ketidakberesan. Seringkali kita melihat orang-orang yang perlu pertolongan, tetapi justru kita merasa diri bagian dari mereka. Justru kita merasa diri sebagai orang yang menjadi korban. Beranikah kita melihat, mendengar, dan melakukan perbuatan akan sesuatu yang baik? Jika kita mengaku diri sebagai murid Kristus, maka beranilah untuk melakukan itu di dalam ketulusan. Jangan kita seperti orang-orang yang tidak memiliki mata, tahu bahwa mereka memerlukan bantuan, tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres, tahu bahwa tanggung jawab kita tidak jalan, tetapi kita seolah-olah merasa tidak punya tanggung jawab akan itu, seolah-olah lupa akan tugas yang didapatkan, entah menjadi seksi, entah menjadi pengurus, entah menjadi orang-orang yang dipercaya di dalam hidup bermasyarakat maupun di dalam hidup menggereja. Seringkali kita menutup mata, seringkali kita pura-pura tidak mendengar. Ketika ada yang mengkritik, seolah-olah mereka membenci dan tidak suka dengan kita. Tetapi kita tidak pernah melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Ingat, jangan mudah terpengaruh oleh ragi yang sesat. Orang beriman harus berani mengandalkan Tuhan, mengandalkan kebenaran, dan melaksanakan tanggung jawabnya. Itulah bukti kita mengasihi dan menghidupi iman kita. Orang beriman yang mengasihi imannya, yang menghidupi imannya, tidak akan pernah untuk ragu terlibat. Dan akhirnya kehadiran kita pun akan selalu menjadi berkat. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, Tuhan memberikan mata yang sehat, Tuhan memberikan tangan yang sehat, Tuhan memberikan begitu banyak talenta yang kita miliki di balik kekurangan yang kita miliki. Semuanya untuk mewartakan, semuanya untuk memuliakan di dalam perbuatan yang menghadirkan berkat. Jangan justru ditumpulkan dan dibutakan oleh informasi, oleh sesuatu yang belum tentu jelas kebenarannya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.